apa yang merasuki Ningsih pagi itu. Yang jelas, akal sehatnya seolah menguap, digantikan oleh gejolak aneh yang tiba-tiba muncul saat ia menatap Andre, menantunya sendiri. Selamat datang di channel Zakia V, tempat di mana kalian berada dan cerita seru bertemu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita berpetualang bersama. Andre, pria berusia 28 tahun, sehari-hari bekerja sebagai security di kompleks pertokoan. Jadwal kerjanya sering tak menentu, kadang lembur malam hingga pulang menjelang subuh. Pagi itu, seperti biasa, Andre tertidur lelap di sofa ruang tengah. Ia sudah mengganti seragam kerjanya dengan kaos tipis dan sarung lusuh yang biasa ia kenakan untuk tidur. Dini, istrinya, sudah berangkat bekerja sejak pukul 7, sekalian mengantar Indah, anak mereka yang masih duduk di taman kanak-kanak. Rumah kini hanya dihuni oleh Ningsih, ibu kandung Dini yang baru 6 bulan ini tinggal bersama mereka setelah menjanda dan merasa sepi tinggal sendirian di kampung. Ningsih, di usianya yang sudah menginjak 48 tahun, masih tampak cantik dan anggun. Wajahnya bersih, tubuhnya terawat, dan sorot matanya masih menyimpan pesona wanita dewasa yang pernah dicintai dengan tulus oleh mendiang suaminya, Pak Rusman. Usai mandi pagi, ia mengenakan daster sederhana dan menyiapkan secangkir kopi serta roti untuk Andre. Sudah pukul 9 pagi, ia bermaksud membangunkan menantunya yang masih pulas di sofa. Namun, langkahnya terhenti. Pandangannya terpaku, dadanya berdebar tak karuan. Andre tampak sangat lelah, napasnya teratur, wajahnya tenang. Tapi, sesuatu di balik sarung yang membungkus tampak terbangun lebih dulu dari pemiliknya. Membentuk bayangan berdiri tegak di balik kain. Pemandangan yang tak sengaja tertangkap mata Ningsih itu membuat pikirannya berkelana. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Namun justru bayangan masa lalunya bersama Pak Rusman yang muncul. Saat cinta masih membara, saat pagi tak hanya diisi rutinitas, tapi juga kehangatan. Dan pagi ini, aroma kopi, lembutnya cahaya matahari yang masuk dari jendela, serta sosok laki-laki muda yang terlelap di hadapannya, semua membangkitkan kenangan itu. Ningsih hanya berdiri beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Ia melangkah pelan, duduk di ujung sofa. Tangannya masih gemetar, tapi matanya tak bisa berhenti menatap Andre. Ia tahu ini salah, tapi perasaan hangat yang muncul di dadanya bukan sepenuhnya keinginan. Ada rindu yang menyesakkan, rindu menjadi perempuan, rindu akan sentuhan dan perhatian, rindu pada kehadiran sosok laki-laki di sisinya. Ia hanya duduk di sana, diam, hening, memandang Andre dengan tatapan yang sulit ia artikan sendiri. Antara kagum, rindu, dan rasa bersalah yang datang bersamaan. Dan pagi itu, di tengah keheningan rumah kecil di kota yang bising, sebuah rasa yang tak seharusnya tumbuh mulai bersemi diam-diam. Ningsih masih duduk di ujung sofa, tak bergerak. Matanya menatap Andre, menantunya yang tertidur lelap. Napas Andre masih teratur, sesekali mengerang pelan, seperti orang yang sedang bermimpi. Tapi, yang membuat dada Ningsih sesak, bukan hanya karena pemandangan di balik sarung itu, tapi karena rasa bersalah yang mulai menyesap pelan di sudut hatinya. Ia teringat masa lalu, saat Dini pertama kali memperkenalkan Andre kepadanya di kampung. Saat itu, Andre hanya pemuda biasa, anak petani, tinggal di rumah kayu yang bahkan tak layak disebut rumah. Hidup seadanya, pendidikan tak tinggi, pekerjaan pun serabutan. Dan Ningsih, sebagai seorang istri pegawai kecamatan yang saat itu masih hidup bersama Pak Rusman, merasa derajat keluarga mereka tak pantas dicampur dengan pria seperti itu. Apa enggak ada laki-laki lain, Din?
Masih banyak yang lebih pantas dari pemuda miskin. Begitu kata Ningsih dulu, dengan nada ketus dan mata tajam. Tapi Dini bersikukuh. Cinta memang aneh, kadang tak peduli siapa kita dan siapa dia. Dan akhirnya, tanpa restu Ningsih, mereka tetap menikah diam-diam di kota. Bahkan sampai Indah lahir, Ningsih masih menolak datang menjenguk cucunya. Terlalu keras hatinya waktu itu. Terlalu tinggi gengsi seorang ibu yang merasa dirinya layak menentukan siapa yang pantas untuk putrinya. Namun, waktu terus berjalan. Setelah Pak Rusman meninggal dunia mendadak karena serangan jantung, Ningsih perlahan merasa hampa. Rumah besar yang dulu selalu ramai dengan canda dan makan malam keluarga, kini sunyi. Tak ada lagi suara Pak Rusman yang selalu sabar menenangkannya setiap ia marah. Tak ada lagi tangan hangat yang menyentuh bahunya saat ia menangis. Dalam diam, rasa rindu akhirnya mengalahkan gengsi. Ia menelepon Dini, meminta maaf, dan beberapa bulan kemudian, Ningsih pindah ke kota. Ia ingin dekat dengan Dini, ingin mengenal cucunya, dan diam-diam ingin tahu apakah keputusan Dini menikah dengan Andre memang sebodoh yang dulu ia pikirkan. Namun begitu tinggal serumah, perlahan semua anggapannya runtuh. Andre ternyata pria sederhana yang sopan dan penuh tanggung jawab. Ia tak banyak bicara, tapi rajin membantu. Pulang kerja langsung ke rumah, tak pernah sekalipun mengeluh, meski pekerjaan sebagai security jelas bukan hal yang ringan. Bahkan kepada Ningsih, ia tetap menunjukkan rasa hormat, walau dulu sempat dibenci. Dan Indah, cucu kecil itu adalah lem perekat keluarga. Gadis mungil itu begitu dekat dengan Andre. Matanya berbinar tiap ayahnya pulang, dan Ningsih melihat itu. Melihat bagaimana Andre begitu tulus dalam perannya sebagai ayah. Bahkan jauh lebih baik dari lelaki-lelaki aparat yang dulu pernah coba dijodohkan dengannya. Hari demi hari, dinding dalam hati Ningsih mulai runtuh perlahan, lalu lenyap. Kini setiap kali memandang Andre, rasa yang muncul tidak lagi sekadar penerimaan. Ada kekaguman yang tumbuh diam-diam. Dan pagi itu, di saat semua kenangan melintas seperti cuplikan film, ia mendapati dirinya berada terlalu dekat dengan menantunya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ia tahu ini salah. Ia tahu batas. Batas itu harus dijaga. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana hitam dan putih. Kadang di tengah sepi dan kerinduan, seseorang bisa tersesat, bahkan dalam rumahnya sendiri. Dan Ningsih, pagi itu, mulai menyadari bahwa mungkin bukan hanya Dini yang jatuh cinta pada Andre, tapi dirinya pun mulai terlalu nyaman berada dekat dengan lelaki itu. Bagi Andre, awal tinggal serumah dengan ibu mertuanya sempat bikin tidak nyaman. Bayangan masa lalu masih menempel kuat. Ia ingat jelas betapa Ningsih menolaknya habis-habisan dulu. Bahkan saat ia dan Dini menikah, tak sepatah kata pun restu keluar dari bibir wanita itu. Namun seiring berjalannya waktu dan keadaan memaksa mereka tinggal bersama, dan perlahan Andre mulai melihat sosok Ningsih dari sudut yang berbeda. Ternyata Ningsih tak sejahat yang ia kira. Selama 6 bulan terakhir, Ningsih justru menunjukkan perhatian yang tak pernah ia dapat dari Dini, istrinya sendiri. Kalau Andre pulang kerja malam-malam, biasanya roti hangat dan teh jahe buatan Ningsih sudah menanti di meja. Kadang ditambah pijatan ringan di pundaknya. Sekilas terdengar biasa, tapi bagi Andre itu hal langka. Bahkan Dini tak pernah melakukan hal seremeh itu lagi. Dini makin sibuk sebagai ASN di Dinas Tata Kota. Ia pulang makin malam, pagi-pagi sudah terburu-buru berangkat. Seringkali tak sempat mengobrol apalagi sarapan bersama. Bahkan saat Andre mengeluh lelah, istrinya hanya menjawab singkat. Namanya juga cari nafkah. Tapi Ningsih lain. Wanita setengah baya itu justru lebih peka.
Tak banyak bicara, tapi tangannya selalu bekerja. Diam-diam menyiapkan sarapan, diam-diam membereskan baju kerja Andre. Bahkan pernah saat Andre sakit semalaman karena masuk angin, Ningsih rela begadang hanya untuk memastikan ia cukup istirahat dan tidak menggigil. Dan Andre mulai goyah. Ia bukan tak sadar bahwa wanita itu adalah ibu mertuanya.